Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Samarinda, bahkan yang ada di luar Samarinda. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mau beribadah bersama, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin bisa melihat dulu kiri kanannya, bisa memberikan senyum yang termanis, ya. Memberikan salam, berikan tos. Biar kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersuka karena Tuhan hadir di tempat kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan, katakan lagi, masuk gerbangnya dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga Dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naik
katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik Tuhan. Masuk gerbangnya Yes. Kita ekspresikan dengan sukacita. bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga Dengan segenap hati dan ku katakan sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Engkau baik Tuhan. Amin. Bisa katakan kiri kanannya, Tuhan kita baik. Amin. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Woo. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Semakin serupa dengan gambaranmu, bersamamu. Amin. Ku
dari yang ku harapkan. Amin Tuhan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan gambaranmu. Amin. Ku pasti menang bersamamu. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan lagi, tinggi namamu. Yes. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Amin, amin. Kau Raja Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kau yang ditinggikan Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan.
layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami akan Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami hampiri tata kasih karunia-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan, kami serukan Kau Tuhan, kami serukan Kau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak kami sembah, kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan, kami sorakan Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang layak, terima pujian. Amin, amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau yang layak. Yesus, Raja di atas segala. Oh, sebab Kau yang layak. Terima pujian, Amin. sebab Kau layak. Terima pujian, Kau yang sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Ku lakukan Yesus, Raja di atas Sebab Kau yang segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku adukan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami agungkan Engkau, Yesus. Kami tinggikan Engkau, ya Tuhan. Engkaulah Raja segala raja. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak disanjung Tuhan. Kami masyurkan Engkau, Yesus. Kami masyurkan Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di antara kami, dimanapun kami berada saat ini. Kau berkenan menyatakan dirimu di hadapan kami. Kau berkenan berfirman kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengar firman. Kami siap membuka hati kami untuk mendengar firman. Kami siap untuk ditegur oleh firman. Kami siap Tuhan untuk dinasihati oleh firman. Berbicaralah kepada kami masing-masing Bapa. Lewat roh-Mu yang di dalam kami. Lewat roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengar firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun pandemi ada di mana-mana, tapi saya percaya bahwa Tuhan menjaga kita semua, menjauhkan dari segala yang jahat. Kita buka Alkitab kita di Yehezkiel pasal 33. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Kita buka di Alkitab kita di Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 33. Di situ judul perikopnya tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Kita baca dari ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 20. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atau ada sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada orang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara dari sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami maaf, ayat berapa tadi? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah bertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup?
Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat ini. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam kepelanggaran, dan kejahatan yang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan kegadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya yang tidak diingat-ingat lagi, yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeskiel 33 ini membahas tentang bagaimana Tuhan mengangkat Yeskiel sebagai penjaga untuk menjaga bangsa Israel, untuk menjaga mereka supaya mereka tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Bangsa Israel berkali-kali berbuat dosa. Sejak zaman Musa berkali-kali berbuat dosa. Mereka terus memberontak kepada Tuhan. Mereka terus melanggar firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu hukum Taurat. Mereka tahu apa itu pelanggaran. Mereka tahu apa itu kebenaran. Mereka sudah diberitakan firman. Allah selalu berfirman kepada mereka lewat nabi-nabinya. Tetapi banyak daripada mereka yang tersesat. Banyak daripada mereka tetap berbuat dosa. Dan Tuhan kemudian mengangkat tugas kepada Yeskiel sebagai penjaga bagi bangsa Israel. Yeskiel disuruh menjadi penjaga bagi bangsa Israel supaya mereka jangan akhirnya musnah. Tuhan berfirman kepada Yeskiel. Yang pertama di sini dikatakan, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yeskiel diangkat oleh Tuhan, Yeskiel ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang didatangi pedang Nebukadnezar, pedang dari Babilonia. Bangsa Israel sedang dikepung, Yerusalem sedang dikepung. Waktu itu bangsa Israel sudah menjadi dua kerajaan. Pertama adalah kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria, dan Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Dan Israel Utara itu dikuasai oleh 10 negeri dan
Israel Selatan dikuasai oleh luar negeri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Israel Utara sudah hidupnya sudah tidak benar. Hidup mereka sudah ke dalam kutuk oleh karena mereka juga melakukan penyembahan berhala. Oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan mereka kemudian jadi jarahan. Kemudian bangsa Israel Selatan juga, Yerusalem, yang ibu kotanya Yerusalem juga demikian. Mereka berada dalam hukuman Tuhan. Tuhan peringatkan mereka bahwa mereka sedang berada dalam masalah besar. Bahwa mereka sedang menyembah berhala. Bahwa mereka sedang tidak taat kepada Tuhan. Mereka hanya mendengar suara sangkakala mereka, tapi mereka tidak mau menuruti apa yang dikatakan Yehezkiel. Dan kalau Yehezkiel dikatakan sebagai penjaga, kalau Yehezkiel mengingatkan bangsa Israel, meniupkan sangkakala kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel itu akhirnya ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat, bagi mereka bahwa darahnya akan tertimpa kepadanya sendiri. Yehezkiel tidak dipersalahkan oleh karena itu, karena Yehezkiel sudah memperingatkan mereka dengan sangkakala itu, sehingga darah orang itu tertimpa kepada dirinya sendiri. Yehezkiel sudah menyelamatkan nyawanya. Tetapi kalau Yehezkiel tidak meniup sangkakala, bangsa itu tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Jikalau Yehezkiel tidak memperingatkan bangsa Israel dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, Yehezkiel tidak menggaungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan kepada dia untuk memperingatkan bangsa Israel, maka ketika ada orang yang mati karena tidak bertobat, mati karena kesalahannya, maka nyawanya akan dituntut dari Yehezkiel sebagai penjaga. Nyawanya orang itu yang mati karena dosa-dosanya itu, karena pelanggarannya itu akan dituntut dari Yehezkiel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini memang perjanjian lama. Ini memang berbicara perjanjian lama yang sudah lama berlalu. Tetapi ini juga memperingatkan kepada kita perjanjian baru, bahwa Allah juga sudah mengangkat kita menjadi penjaga bagi umatnya. Yesus sudah menjadikan kita penjaga bagi umatnya. Mari kita buka dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22-23. Ayat dari ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosanya orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini tertuju kepada kita saat ini yang ada di dalam zaman anugerah Tuhan. Kita yang sudah sedang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kepada kita diperingatkan seperti Yesus memperingatkan pada murid-muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian juga sekarang Yesus mengutus kita. Kenapa kita dianggap sebagai orang-orang yang utusan Tuhan Yesus? Yesus kemudian berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus sembuskan Roh Kudus untuk mereka menerima Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika mengembuskan nafasnya untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dia mengatakan, apabila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya di sini bahwa umat Tuhan, jemaat Tuhan, murid-murid Yesus, semua yang disebut murid Yesus pada waktu itu. Waktu itu ada sekitar 120 orang.
Bukan murid yang disebut Rasul 12 orang itu. Ini murid-murid itu. Sekitar ada 120-an orang. Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kepada gereja diberikan kuasa. Kepada gereja diberikan kuasa untuk menyatakan pengampunan bagi suatu kota, untuk menyatakan pengampunan bagi suatu komunitas, untuk menyatakan pengampunan bagi suatu umat atau bagi suatu keluarga. Jikalau kamu katakan bahwa dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Jikalau kamu berkata dosanya tetap ada, dosanya tetap ada. Kamu menjadi penjaga bagi orang di sekitar kamu. Kamu ditetapkan Tuhan menjadi penjaga bagi orang-orang di sekitar kamu, bagi orang-orang yang ada di tempat di mana engkau bekerja saat ini. Engkau adalah penjaga bagi mereka. Engkau sudah menjadi penjaga bagi orang-orang yang menjadi tetanggamu. Engkau tidak mengerti mengapa engkau ditempatkan saat ini di mana engkau berada. Engkau mungkin tidak mengerti mengapa aku ada di daerah ini. Kenapa di daerahku semuanya mereka bukan orang yang mengenal Yesus. Tetapi kepadamu diberikan Tuhan, engkau menjadi penjaga. Engkau menerima Roh Kudus. Engkau kalau mengatakan bahwa dosa mereka diampuni, akan diampuni. Kalau engkau menyatakan dosanya tidak diampuni, dosanya tidak diampuni. Engkau menjadi penjaga bagi mereka. Engkau ditetapkan untuk menentukan nasib bagi mereka. Tuhan tidak menentukan nasib bagi mereka oleh pendeta di kotamu. Tuhan tidak menentukan nasib di kantormu oleh pendeta gerejamu. Tidak, itu ditentukan oleh dirimu. Dirimu menentukan nasib mereka. Karena engkau sudah menerima Roh Kudus. Kepadamu sudah diberikan kuasa untuk menetapkan dosa orang ada atau tidak. Dan itu yang terjadi atas Yeskiel. Yeskiel ditetapkan untuk menjadi penjaga atas orang Israel. Maka itu Tuhan berkata kepada Yeskiel, kemudian di ayat yang kelima, dari ayat yang kelima, ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya ayat yang ke-6. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan. Sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu akan dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Tuhan tidak menginginkan ada satu orang pun binasa karena mereka tidak mendengar firman Allah. Yesus bilang, tetapi kamu adalah saksiku. Kamu akan menjadi saksi kalau kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kamu adalah saksiku kalau engkau menerima kuasa untuk menjadi saksiku, yang akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa. Mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mereka akan menentukan nasib bagi suatu kota. Mereka akan menentukan nasib bagi satu keluarga. Bukan hanya bagi keluarganya sendiri, tetapi bagi keluarga-keluarga yang lain. Bagi kotanya, bagi tempat di mana dia bekerja. Dia menentukan nasib bagi kota itu. Bukan lagi pendeta yang menentukan nasibnya, bukan lagi rasul tertentu, tetapi diri mereka. Yesus memberikan kuasa kepada diri umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang namanya umat Tuhan diberinya kuasa, Roh Kudusnya diberikan. Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kepada kita diberikan kuasa untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Tuhan Yesus ingin memperingatkan setiap orang di sekitar kita.
Dia ingin memakai kita menjadi saksinya. Dia ingin mengubah kita menjadi saksinya. Orang-orang di sekitar kita paling tahu siapa kita. Orang-orang di sekitar kita paling tahu bagaimana keadaan kita. Tuhan Yesus membangkitkan kita untuk menjadi saksinya. Jikalau kita mendengar firman itu, lalu kita tidak memperingatkan orang-orang di sekitar kita dengan firman itu, maka orang itu akan dituntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Penjaga itu akan dituntut. Kenapa engkau tidak berikan firman kepada dia? Kenapa engkau tidak menyatakan firmanku kepada dia? Kenapa engkau diam saja tidak bersaksi tentang aku? Siapa aku? Tuhan ingin setiap umat Tuhan bersaksi kepada setiap orang di sekitar kita yang tahu tentang siapa kita, yang tahu siapa keadaan kita. Tuhan ingin kita bersaksi kepada mereka. Jikalau kita menyaksikan kepada mereka, membunyikan sangkakala, meniupkan sangkakala kepada mereka, dan mereka tahu bahwa pedang sedang ada atas mereka, hukuman sedang ada mau menimpa mereka, mereka mau bertobat dan berbalik, maka nyawanya diselamatkan. Tetapi kalau mereka tidak mau diperingatkan, mereka akan mati karena dosanya sendiri, dan darahnya tidak ditanggungkan atas penjaga itu, karena penjaga itu sudah memperingatkan. Penjaga itu sudah memperingatkan kepada dia tentang pedang yang sedang datang. Hal yang sama yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus mau naik ke sorga. Ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia ingatkan kepada murid-muridnya bahwa kamu itu penjaga atas orang-orang di sekitar kamu. Kamu penjaga atas komunitas kamu. Kamu penjaga atas lingkunganmu. Kamu penjaga atas margamu. Kamu penjaga atas lingkungan keluargamu. Engkau harus memperingatkan mereka. Jikalau aku berfirman kepada mereka, peringatkanlah mereka supaya mereka berbalik dan bertobat. Jikalau mereka tidak bertobat dari kesalahannya, mereka akan mati karena dosa-dosanya. Mereka akan mati karena dosanya dan dituntut pertanggungjawaban atas dosanya dari dirimu. Dituntut pertanggungjawaban. Kenapa engkau tidak memberitakan firmanku kepada dia? Aku sudah menjadikan engkau saksiku. Rohku ada atasmu. Engkau harus bersaksi kepada dia. Tuhan ingin menjadikan kita penjaga bagi orang-orang di sekitar kita. Dia tidak ingin kita menjadi seorang yang pengangguran, yang tidak ada kerjaan. Itulah yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 2. Kita buka Efesus pasal 2. Di kitab Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kapan Allah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita? Kapan Allah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita? Untuk bisa kita lakukan saat kita sekarang hidup ini. Allah mempersiapkan pekerjaan baik pada kita ketika Dia menciptakan kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum dunia ada, Dia sudah merancangkan pekerjaan baik di dalam kita. Dia sudah merancangkan pekerjaan baik yang luar biasa atas hidup kita, untuk kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam pekerjaan baik itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pekerjaan baik yang tidak dapat kita selesaikan. Karena apa? Karena ada roh Tuhan
atasmu. Ada roh Tuhan di dalam kita untuk membawa kita untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Dan di dalam Yesus dia sudah memberikan sebagai kita kepada kita karunia-karunia. Karunia-karunia untuk kita bisa menjadi saksinya. Untuk kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari tetangga kita, mulai dari teman pekerjaan kita, untuk kita berdoa bagi dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah saudara menyadari saat ini bahwa saudara harus berdoa bagi teman sekerja saudara di kantor? Bahwa saudara harus bekerja dengan orang-orang yang memang punya hubungan dengan hidup saudara, dengan tetangga saudara? Adakah saudara sudah berdoa untuk mereka? Atau saudara hanya sekedar say hello saja di pagi hari ketika ketemu tetangga saudara? Atau saudara hanya menyapa mereka lalu saudara bye-bye sudah? Adakah saudara mengambil di dalam hidup saudara waktu berdoa bagi mereka? Adakah saudara menyadari bahwa saudara adalah saksi bagi mereka? Bahwa saudara adalah saksi Kristus bagi mereka? Mereka membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Engkau harus bersaksi kepada mereka. Engkau harus memberitakan firman kepada mereka. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Roh yang membuat Yesus juga berkata-kata ketika di dunia ini. Roh Kudus yang sama. Roh yang sama yang ada pada Yesus itu juga ada pada kita. Itu sudah diberikan Yesus kepada kita. Dan roh itu membuat kita bisa bersaksi. Untuk bisa berkata-kata, untuk memberitakan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah suatu tanggung jawab yang besar. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik itu. Itulah pekerjaan-pekerjaan besar yang disediakan Allah bagi kita. Jangan kita menantikan membuat mujizat membangkitkan orang mati. Jikalau satu orang saja yang mati secara rohani menjadi bagian daripada hidup kita, kita enggak bersaksi kepada mereka. Kita tidak bisa mengharapkan kita dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Kalau yang satu saja saudara kita punya kakak belum bertobat, kita nggak pernah bersaksi kepada dia. Bagaimana tentang nasib dia? Tuhan masa tidak berfirman kepada dia? Tuhan masa tidak berkata-kata lewat hidup kita kepada dia? Tuhan pasti berkata-kata lewat hidup kita kepada dia. Allah sedang siapkan kita menjadi saksinya. Dia tidak ingin kita menutup mulut kita untuk berbicara kepada saudara kita tentang siapa dia. Kita ditetapkan untuk bersaksi, untuk menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini yang Tuhan inginkan kita menyadari, saudara. Allah menginginkan kita menjadi saksi untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka bertobat. Kita harus berdoa untuk mereka, berdoa setiap hari untuk mereka, mengingat mereka akan selalu supaya mereka diampuni Tuhan, supaya mereka mendengar firman Tuhan, supaya mereka bertobat dari dosa-dosanya. Kita harus bersaksi kepada mereka. Ini satu tanggung jawab yang besar bagi kita, untuk kita mau memberikan hidup kita berdoa untuk mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Yehezkiel itu ada dua macam orang. Yang pertama, orang yang tidak mengenal Yesus, atau orang yang tidak mengenal Allah Israel. Yang kedua, orang yang mengenal Allah Israel. Ada orang yang mengenal Allah Israel,
Mereka bangga dengan Allah Israel. Mereka merasa mereka benar di hadapan Tuhan. Mereka merasa benar bahwa mereka ini orang yang sudah diselamatkan. Tetapi mereka masih hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran akan firman. Mereka masih tidak taat kepada firman Tuhan secara detailnya. Dan ada orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengenal Allah Israel. Dan mereka tidak pernah tahu akan dosanya. Dan mereka hidup di dalam dosa. Dan kepada Yehezkiel diperingatkan supaya mereka memperingatkan kedua orang ini. Siapa yang meresponinya? Orang Israel yang mengenal Allah Israel. Mereka bisa meresponinya, mereka bisa bertobat dari kelakuannya yang jahat ketika diperingatkan oleh Yehezkiel. Tetapi mereka juga bisa menolak nabi itu. Mereka bisa menolak Nabi Yehezkiel dan tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Itu yang kemungkinan yang bisa terjadi. Saudara juga bisa hal itu terjadi pada diri saudara. Saudara sudah mengenal Yesus. Tetapi apakah betul-betul Yesus sudah hidup dalam diri saudara? Atau apakah saudara sudah menjadi orang yang sungguh mau taat kepada Yesus? Saudara adalah orang yang mendengar firman-Nya, orang yang bersekutu kepada Dia tiap pagi hari. Tiap pagi engkau mau datang kepada Dia, menyembah Dia dan mendengar firman-Nya, dan engkau mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Ketika umpamanya saya peringatkan hari ini untuk engkau bertobat dari segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, dan engkau mau diperingatkan karena itu, maka engkau akan menyelamatkan nyawamu. Karena engkau sudah percaya kepada Yesus. Engkau sudah percaya kepada Yesus. Yesus sudah membenarkan hidupmu. Yesus sudah menanggung segala dosamu di atas dalam tubuhnya di atas kayu salib. Engkau tidak ada lagi dosamu. Tidak diperhitungkan sedikit pun lagi dosamu oleh Bapa di sorga. Engkau pasti sudah ke sorga. Tetapi kalau engkau akhirnya masih hidup dalam dosa-dosamu, engkau katakan engkau percaya Yesus, tapi engkau masih hidup di dalam dosamu, apa yang terjadi? Ya masuk surga juga dong. Amin. Bagaimana saudara? Masuk surga enggak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau masuk surga, tetapi ada pertanggungjawaban atas setiap yang engkau perbuat. Ada Tuhan meminta pertanggungjawab atas setiap dosa yang engkau perbuat, di mana engkau tinggal di dalam dosa itu dengan sengaja. Engkau sudah diperingatkan selalu oleh firman, tetapi engkau selalu berbuat dosa itu. Engkau memang tidak masuk neraka, tetapi engkau harus mempertanggungjawabkan dosamu di hadapan Tuhan. Jikalau engkau tidak datang kepada Yesus untuk engkau beroleh pengampunan daripadanya. Jikalau engkau tidak selalu datang kepada Yesus untuk engkau memohon anugerahnya, engkau tinggal selalu di dalam dosamu, Tuhan tetap meminta pertanggungjawab. Tetapi bukan berarti engkau tidak memperoleh keselamatan untuk masuk ke surga. Tetapi jikalau engkau tidak mengenal Yesus sama sekali, engkau tidak pernah menerima Yesus dalam hidupmu sama sekali, tidak ada satupun pengampunan turun atasmu, karena hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Amin. Karena hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Engkau akan mati dalam dosamu, dan engkau akan binasa masuk ke dalam neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel diperingatkan ini oleh Tuhan, supaya dia memperingatkan dua orang
yang menjadi orang-orang berdosa. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Israel. Yang kedua adalah orang yang tidak mengenal Allah Israel. Dua-dua ini disuruh diperingatkan oleh Yeskiel. Dan kedua bangsa-bangsa ini Allah menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Kalau kepada Yeskiel disuruh peringatkan mereka tapi dia tidak memperingatkan, maka nyawa orang yang mati karena dosanya akan dituntut oleh kepada Yeskiel. Yeskiel akan diminta pertanggungjawaban atas nyawa orang itu yang mati karena dosanya kepada Yeskiel. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Allah ingin memanggil kita untuk menjadi penjaga bagi bangsa-bangsa. Allah ingin kita menjadi penjaga atas tetangga kita. Allah ingin kita menjadi penjaga atas saudara kita yang memiliki hubungan keluarga. Kita kan punya keluarga. Siapa keluarga kita? Adakah keluarga kita adalah orang-orang yang belum diselamatkan, orang belum mengenal Yesus? Pertanggungjawaban ada atas kita. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita sudah beroleh pengampunan dosa dari Yesus, kita sudah diselamatkan, kita sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi saudara kita yang lain yang belum mengenal Yesus. Tetapi bukan itu saja. Bukan itu saja, bukan hanya untuk mereka yang belum mengenal Yesus. Kepada kita diminta pertanggungjawaban untuk menjadi saksinya juga kepada mereka yang sudah mengenal Yesus tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Yang belum menerima Yesus dalam hidupnya, walaupun mereka mengenal Yesus tapi belum menerima Yesus dalam hidupnya, mereka juga harus diselamatkan. Kepada kita diminta pertanggungjawab atas nyawanya. Inilah yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Inilah yang diminta Tuhan dari hidup kita. Mulai dari saat ini, adakah engkau berdoa bagi dia? Yang menjadi peringatan kepada kita saat ini, apakah kita sebagai penjaga atas saudara kita, kita sudah berdoa untuk dia? Jikalau kita hanya menilai orang-orang menurut pemikiran kita saja, kalau kita hanya menghakimi orang-orang menurut pemikiran kita saja, kita tidak akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi penjaga bagi mereka. Tetapi kepada kita, orang-orang yang Tuhan ingin pakai untuk menjadi penjaga, kita harus mulai berdoa bagi mereka. Berdoa untuk keselamatan mereka. Berdoa supaya mereka jangan binasa, jangan mati sebelum dia percaya pada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jemaat di kita ada punya saudara baru-baru hari ini meninggal. Itu sesuatu hal yang memedihkan hati. Sekarang dia meninggal tanpa Yesus. Kemana dia pergi? Ada satu tanggung jawab besar di dalam diri saudara kita yang lain. Orang itu harusnya diselamatkan. Orang itu harusnya mengenal kebenaran. Tapi apakah dia mengenal kebenaran ketika dia meninggal tadi pagi, tadi mungkin subuh lah atau pagi tadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang di sekitar kita yang perlu diselamatkan. Ada banyak tanggung jawab besar bagi kita untuk keselamatan mereka. Kita harus menjadi saksinya. Kita harus menjadi saksi untuk mereka, untuk memberitakan firman kepada mereka. Kita harus berdoa bagi mereka setiap hari. Kita harus bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk bersaksi bagi dia. Kita harus berdoa bagi mereka. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita.
Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus mulai dari doa kita. Adakah doamu setiap hari untuk mereka? Adakah engkau setiap hari berdoa untuk mereka, untuk keselamatan mereka? Ataukah engkau hanya berdoa untuk dirimu saja? Untuk dirimu saja. Mulai dari saat ini, ambil waktumu berdoa untuk mereka. Sebut nama mereka. Sebut nama mereka dalam doamu. Karena ini adalah satu tanggung jawab yang besar bagi kita sebagai gereja yang diberikan Roh Kudus kepada gereja. Untuk gereja bangkit untuk menyatakan bahwa jikalau dosa orang itu diampuni, dia Tuhan akan ampuni. Jikalau dosanya tetap ada, itu akan tetap ada. Kepada gereja diberikan kuasa untuk menentukan nasib lingkungan kita, untuk menentukan nasib tetangga kita. Tanya tetangga kita. Kita berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk mereka. Tanya kepada mereka, adakah mereka itu adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus? Adakah mereka sebenarnya orang yang belum percaya Yesus? Doakan mereka setiap hari di hadapan Tuhan, supaya ada kesempatan bagimu memberitakan Injil. Ini adalah tanggung jawab yang besar bagi kita. Kita bukan hanya ingin pergi memberitakan Injil, penginjilan massal kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, tetapi tetangga kita, sebelah kita, orang kerja kita, sekantor kita, kita punya kenalan. Kita mulai berdoa untuk mereka, supaya mereka diselamatkan. Ini adalah tanggung jawab besar bagi kita. Tuhan pakai aku, Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil bagi mereka, untuk aku bisa menyaksikan Injil-Mu bagi mereka, bahwa Tuhan, aku punya kesempatan untuk berkata-kata kepada mereka. Berikan aku kesempatan dan waktu Tuhan, karena kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin dekat. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapkah saudara untuk menjadi saksi bagi teman saudara? Siapkah saudara untuk menjadi saksi bagi teman sekerja saudara? Siapkah saudara untuk menjadi saksi untuk teman-teman di sekitar saudara? Untuk keluarga saudara yang terdekat, yang belum mengenal Injil? Siapkah saudara menjadi saksi bagi mereka? Ini ada satu tantangan bagi engkau dan saya. Mari kita semua mengambil keputusan. Aku mau Tuhan menjadi saksi bagi mereka. Aku mau Tuhan Kau pakai Tuhan untuk bersaksi bagi mereka. Beri kesempatan untuk aku bersaksi bagi mereka. Beri kesempatan untuk aku berkata-kata tentang Injil Yesus Kristus bagi mereka, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Inilah waktunya bagi engkau saudara, untuk membuat keputusan penting di dalam hidup saudara, supaya keselamatan seluruh keluarga saudara itu terjadi, supaya keselamatan untuk seluruh tetangga saudara terjadi, supaya keselamatan untuk seluruh kantor saudara terjadi, supaya keselamatan untuk seluruh lingkungan saudara terjadi. Inilah tantangan bagi kita, karena kita diberikan tanggung jawab yang besar kepada Tuhan. Itu tidak diberikan kepada orang-orang tertentu, itu diberikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada saat ini. Kau tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kau serahkan dirimu kepada Tuhan. Engkau perhatikan teman-teman di lingkungan rumahmu, orang-orang di lingkungan rumahmu, tetangga-tetanggamu. Engkau perhatikan mereka. Adakah mereka sudah mengenal Yesus? Adakah mereka sudah mengenal Yesus? Apakah mereka sudah bertobat dari segala dosa-dosanya? Perhatikan mereka. Adakah engkau sudah berdoa untuk mereka? Mulai saat ini kau perhatikan mereka dan ambil keputusan untuk kau berdoa untuk mereka. Ini waktunya saudara. Ini adalah waktu kesempatan yang besar bagi engkau berdoa bagi mereka. Masing-masing dirimu ambil waktumu dalam doa. Ambil waktu dalam doa dan mulai berdoa dan berkata-kata untuk keselamatan hidup mereka. Oh haleluya Yesus.
Mulai sebut nama mereka. Mulai sebut nama mereka dan berdoalah untuk mereka. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman sekerja saudara, sekantor saudara, mulai engkau berdoa bagi mereka, relasi saudara. Mulai engkau berdoa menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Mulai engkau berseru kepada Tuhan untuk keselamatan hidup mereka. Selamatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Jangan mereka binasa Tuhan dalam dosa-dosa mereka. Biarlah engkau berfirman lewat hidupku Tuhan. Biarlah engkau berkata-kata lewat hidupku Tuhan. Biarlah aku menyatakan Injil-Mu pada mereka Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus. Kita sembah Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, kita ulangi lagi dari awal.
sudah kau sadari saat ini di hadapan Tuhan. Engkau sudah ditetapkan Tuhan menjadi saksi bagi dia. Engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk menentukan keselamatan bagi orang-orang di sekitarmu. Adakah engkau sudah berdoa untuk mereka? Adakah engkau sudah mengambil dalam doa-doamu untuk mereka? Adakah engkau menyebut nama mereka di dalam doamu? Inilah saatnya untuk engkau mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Untuk engkau mau berdoa untuk mereka setiap hari. Setiap hari untuk mereka. Sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Inilah saat yang engkau berseru kepada Tuhan untuk keselamatan hidup mereka. Yesus, terima kasih. Engkau mengetahui Tuhan setiap tangan-tangan saat ini yang diangkat kepada engkau Tuhan, yang mau memberi hidupnya Tuhan untuk berdoa bagi teman-temannya Tuhan, bagi orang-orang yang di sekitarnya Tuhan, bagi orang-orang tetangganya Tuhan, bagi orang-orang yang menjadi teman sekantornya Bapa. Hamba berdoa saat ini Tuhan, Engkau Tuhan memulihkan setiap umat-Mu Tuhan yang lupa berdoa untuk mereka Tuhan, yang tidak pernah berdoa untuk mereka Tuhan, yang tidak pernah menyebut mereka dalam doa mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, ampuni Tuhan kesalahan kami Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan kami Bapa. Bahwa setiap umat-Mu mulai dari saat ini Tuhan mengambil keputusan berdoa, dan mereka berdoa Tuhan bagi mereka Tuhan. Mereka berdoa dan berdoa Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk berdoa untuk tetangga-tetangga kami, untuk berdoa untuk teman-teman sekerja kami. Bahwa setiap kami itu berdoa untuk mereka Tuhan. Siapkan kami Tuhan, untuk kami menjadi saksi bagi mereka, untuk kami bersaksi bagi mereka, untuk kami menceritakan Yesus kepada mereka. Siapkan kami Bapa, urapi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan diri kami untuk Kau pakai Tuhan. Siapkan kami Tuhan, baik atau tidak baik waktunya Engkau siapkan kami Tuhan untuk Kau pakai Tuhan, untuk kami bersaksi kepada mereka Bapa tentang Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mendengar doa dan seruan kami. Engkau mendengar seruan kami, jeritan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Masing-masing kita yang di rumah masing-masing, siapkan perjamuan Tuhan. Haleluya, Yesus. Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, kami menantikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mengingat akan kematian Yesus yang sudah mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan Tuhan, waktu Yesus sebelum dia mau diserahkan untuk disalibkan, dia mengajak murid-muridnya untuk makan bersama.
Yesus mengajak murid-murid untuk makan bersama. Kemudian Yesus memberitakan firman-Nya kepada mereka. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dari menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk mengetahui bahwa di dalam suatu pertandingan hanya satu yang mendapatkan hadiah, hanya satu orang yang bisa mendapatkan hadiah. Mereka yang bertanding dalam lari, mereka hanya satu yang mendapatkan hadiah. Oleh karena itu, dia memperingatkan supaya kita saat ini yang hidup dalam panggilan Tuhan, kita saat ini yang mau melakukan perjamuan Tuhan, mengingat bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk turut ambil bagian dalam panggilannya yang kudus, untuk kita turut berlari dalam lari kita, untuk kita hidup dalam panggilan kita, untuk kita mengejar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, supaya kita melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, kata Paulus. Supaya ketika kita memberitakan Injil kepada banyak orang, jangan kemudian kita didapati sebagai orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, ubahkan aku dijadikan baru. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita umat Tuhan seluruhnya, engkau yang di rumah-rumah, di kos, engkau yang sudah menerima roti dan anggur untuk diminum, kau siapkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, untuk engkau ikut mengambil perjamuan bersama-sama, untuk engkau percaya bahwa Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang satu ada di dalam diriku, ada juga dalam dirimu. Roh Kudus yang satu itu juga yang memberikan kekuatan kepadaku, dia juga memberi kekuatan kepadamu. Memberi penghiburan kepadaku, dia memberi penghiburan kepadamu. Dia akan menolong kita semua untuk kita memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda. Dari satu roh kita menerima karunia yang berbeda-beda, sehingga kita satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, engkau yang saat ini mengakui bahwa engkau adalah satu tubuh Tuhan, engkau juga ingin dipakai oleh Tuhan,
Engkau angkat roti di tangan kananmu. Yesus berkata, pada waktu malam, waktu dia mau diserahkan, ia mengambil roti, lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuhmu ini Tuhan dipecah-pecahkan bagi kami, untuk menjadi peringatan akan Engkau Tuhan Yesus, yang sudah mati karena dosa-dosa kami, yang sudah menjadi dosa karena dosa kami. Engkau sudah membenarkan kami oleh darah-Mu Tuhan. Engkau sudah membenarkan kami Tuhan oleh darah-Mu, sehingga kami layak di hadapan Bapa di sorga, menjadi miliknya Tuhan, menjadi milik kesayangannya Tuhan. Dan kami beroleh roh, rupa-rupa karunia roh yang berbeda-beda. Kami menerima itu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau makan tubuh-Mu Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan perbuatlah ini untuk memperingatkan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Dijadikan Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih karena kami satu oleh karena darah-Mu Tuhan. Kami satu Tuhan oleh karena kami bagian dari tubuh yang sudah dipecah-pecahkan bagi Engkau Tuhan. Kami mengambil bagian dalam roh yang sama, menerima roh yang sama, sehingga kami Tuhan bisa bekerja bersama-sama untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menikmati perjamuan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, bahkan kita sudah sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan dapat diberikan melalui transfer ataupun melalui barcode yang sudah disediakan pada layar setiap kita, dan bisa melalui GoPay, Oppo, Dana, dan link aja. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan dengan sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya undang setiap jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan Tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey! aku Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Tangan lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan lagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya. Amin. dan anugerahnya Sangat besar bagiku. Hey, Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan. Tangan lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. 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 Haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempurnaan anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami, sehingga kami bisa Engkau bawa terus Tuhan untuk masuk ke dalam kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk Engkau terus pakai Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan.
Siapkan terus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa Engkau layakkan, juga bisa memberikan sebagian dari harta kami sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Kami menyerahkannya kepada Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Biarlah Engkau menguduskannya Tuhan. Jadikan berkat bagi menyebarkan Injil-Mu di Samarinda dan seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami hamba-hamba-Mu, untuk Engkau memakai kami dengan hikmat-Mu untuk bisa mengatur semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami bisa menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami masyurkan Engkau, kami bisa bermazmur bagi-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Biarlah Engkau yang menyempurnakan semua penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau menerima semua penyembahan kami ini kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami sembahkan Engkau kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Engkau bangkit berdiri semuanya. Engkau yang di rumah juga Engkau bangkit berdiri. Jangan ada yang tidak bangkit berdiri. Engkau bangkit berdiri. Engkau arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Kami adalah berkat yang Kau sediakan bagi bangsa-bangsa. Kami adalah orang-orang yang meneruskan apa yang dikaryakan Yesus bagi hidup kami, yang memberi keselamatan bagi kami. Oleh karena itu, pakai kami dengan lewat Roh-Mu, urapi kami lewat Roh-Mu, untuk kami menjadi saksi-Mu yang efektif Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang luar biasa Tuhan. Walaupun kami berbagai-bagai karunia Tuhan, tapi kami satu di dalam Engkau Tuhan. Kami satu mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami juga menjadi berkat Tuhan di pekerjaan kami, di kantor kami, di segala apa yang kami kerjakan di dalam Engkau. Kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Urapi kami semua Tuhan, siapkan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Roh yang sama itu Engkau bekerja bagi kami, untuk kami memakai kami, untuk kami menjadi saksi-Mu yang efektif bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa kami adalah umat yang diberkati oleh Engkau, umat yang penuh dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Salam semuanya.